Sobat BTB, selamat datang di Podcast UBI, Ulas Bendungan Indonesia. Bersama saya, Dia Putri dan Balai Teknik Bendungan akan membahas hal-hal menarik seputar bendungan di Indonesia. Hari ini dia kedatangan bintang tamu yang spesial banget karena biasanya kita kan membahas mengenai bendungan dan narasumbernya dari Balai Teknik Bendungan. Tapi di sini sudah terdapat adik-adik atau kakak cantik di sini. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama saya Sersan Marisatu Kadet Sinta Ardeo Maharani. Saya biasa dipanggil Sinta. Kebetulan saat ini saya sedang menjadi mahasiswa on-job training yang ada di Balai Teknik Bendungan. Oke. Nah, sebelumnya selamat datang Kak Sinta di Balai Teknik Bendungan ya. Nah, tadi kan ada hal menarik ya Kak, karena depan nama Kakak itu tadi ada sersannya. Nah, itu tuh apa sih Kak sebenarnya? Jadi tadi aku waktu perkenalan itu ada Sersan Marisatu Kadet Sinta. Nah, itu tuh merupakan salah satu ciri khas nih yang ada di kampus kami, yaitu Universitas Pertahanan. Jadi itu tuh melambangkan pangkat atau urutan tingkatan dari mahasiswa di Universitas Pertahanan itu. Punya aku itu kan Sersan Marisatu Kadet Sinta. Nah, itu tuh menandakan bahwa aku udah ada di tingkat 4. Oke, kalau gitu. Nah, tadi sebelumnya kita udah tahu nama Kakak, kemudian juga dari universitas mana. Tapi boleh dong Kak dijelaskan lebih detail lagi Kakak ini di sini sebagai apa, jurusannya apa, dan mungkin background pendidikannya sedikit Kak. Jadi di sini itu saya sebagai mahasiswa magang yang lagi ada di Balai Teknik Bendungan. Nah, untuk prodinya sendiri saya kebetulan merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil yang ada di kampus Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu apa sih yang membuat Kak Sinta ini tertarik untuk magang di Balai Teknik Bendungan? Jadi yang membuat saya tertarik untuk apply magang di Balai Teknik Bendungan ini sebenarnya karena saya tuh pengen memperdalam pengetahuan saya mengenai proyek konstruksi yang memiliki skala infrastruktur besar, salah satunya bendungan, Kak. Mungkin dari teman-teman juga bakal nanya nggak sih kenapa harus bendungan? Iya, betul. Jadi menurut saya itu ya kayak bendungan itu kan sangat kompleks ya Kak, dan juga memiliki manfaat yang sangat besar, yang mana contohnya seperti dalam pengelolaan sumber daya air, energi, dan bahkan juga berpengaruh ke ketahanan pangan ya Kak. Nah, yang mana aspek-aspek itu tuh merupakan apa yang salah satu yang saya pelajari dari kampus saya, yaitu Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Maka dari itu kayak saya berpikir kalau Balai Teknik Bendungan itu merupakan tempat yang pas untuk belajar hal-hal terkait bendungan, karena ini merupakan tempatnya para tenaga ahli bekerja. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya ini untuk apa sih? Magang ini akan dibuat menjadi riset kah atau mungkin ada buat skripsi kah gitu? Jadi untuk target yang diberikan oleh kampus saya ini sebenarnya output magang itu ada 4 sih Kak. Jadi yang pertama itu kita harus membuat laporan magangnya tentunya. Nah, yang kedua itu membuat jurnal, yang ketiga membuat buku, dan selanjutnya juga untuk jangka panjangnya itu kita diminta untuk mencari sekaligus data skripsi yang akan digunakan untuk saat kita skripsi nanti Kak. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu boleh dong kasih tahu sedikit mungkin ya, rencananya skripsinya mengenai apa nih? Kalau saya doain ya teman-teman untuk rencana skripsinya itu tentang perencanaan atau kaji ulang spillway Kak, yang ada di Bendungan Cijurei. Oke, cukup menantang ya skripsinya. Iya Kak, betul. Nah, kalau gitu boleh dong kita bahas lagi mengenai sebelumnya tata cara gimana sih bisa magang di BTB atau alurnya gimana sih? Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik nih Kak dengan bendungan dan pengen menambah wawasan di Balai Teknik Bendungan itu caranya gampang banget Kak ternyata. Teman-teman tinggal memberikan surat permohonan izin dari kampus untuk magang di Balai Teknik Bendungan, lalu dikirimkan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan. Okay. Nah, dari situ tinggal teman-teman tunggu surat balasan dari pihak Balai Teknik Bendungan untuk kapan waktu dealnya melaksanakan magang Kak. Oke, sebenarnya cukup simpel ya tata caranya. Nah, kalau gitu apa aja sih yang udah dipelajarin di Balai Teknik Bendungan ini? Atau mungkin kegiatan seru apa sih yang udah diikutin gitu? Kalau ditanya apa aja yang dipelajarin, tentunya banyak banget ya Kak. Karena di sini tuh kita bisa belajar tentang manajemen proyek konstruksi bendungan, dimulai dari perencanaan bendungan, perancangan desain dan konstruksi bendungan, bahkan kita juga belajar tentang
pelaksanaan konstruksi bendungan yang ada di lapangan, Kak. Nah, selain itu juga di sini tuh kita juga belajar tentang bagaimana tata cara operasi dan pengelolaan dari bendungan mau yang sudah jadi ataupun masih dalam proses pengerjaan, Kak. Kalau bicara tentang kegiatan menarik ya, Kak, sebenarnya banyak banget sih, Kak. Cuma salah satunya yang menarik di aku itu kita diizinkan untuk ikut sidang teknis, Kak. Oke. Nah, sidang teknis itu apa sih? Nah, jadi sidang teknis itu adalah sidang yang membahas tentang perancangan bendungan, baik yang sudah jadi maupun belum jadi. Nah, itu tuh membahas seluruh bendungan di Indonesia, Kak, ternyata. Dan di dalamnya itu diisi oleh para tenaga ahli bendungan yang sudah berpengalaman tentunya, Kak. Oke, untuk menurut kamu keseruannya apa sih ikut sidang teknis itu? Karena di situ kan jadi para ahli itu saling berdebat gitu, Kak. Oke. Berdebat terkait gimana ini bendungannya, misalnya ada suatu masalah kayak bendungannya kurang apa ya, misalnya tanahnya itu kurang keras gitu kayak yang dirancang itu. Kayak di situ para tenaga ahli melakukan diskusi terkait bagaimana pola penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Jadi menurut kamu itu menarik karena dari situ juga kamu mungkin dapat ilmu baru ya. Betul sekali, Kak. Nah, kalau gitu kan tadi sebelumnya kamu punya 4 output ya. Cukup banyak ya tentunya. Nah, gimana sih cara kamu untuk manage waktu, misalnya kayak karena kan pasti ada tugas magang dari kantor, kemudian juga dari universitas. Gimana tuh? Kalau dari saya pribadi, sebetulnya sebelum magang itu saya udah berencana, kan di sini saya magang 2 bulan ya, Kak. Nah, di sini tuh saya udah merencanakan target-target. Saya menentukan tenggat waktu dari masing-masing tugas tersebut. Misalnya yang pertama seperti laporan magang nih, atau enggak jurnal. Nah, jurnal itu saya tenggat misalnya 2 minggu untuk menyelesaikan jurnal. Nah, di situ itu ya saya mau tidak mau harus bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Misalnya nih, pagi-pagi kan di kantor ada tugas atau segala macam ya. Saya ngerjain dulu tugas kantor, terus kalau senggang baru saya lanjut kerjain jurnalnya tersebut. Terus juga saat pulang kantor malam sampai ya pokoknya malam gitu deh saya langsung kejar lagi, push lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut supaya gak numpuk gitu, Kak. Oke, jadi nggak ada malas-malasan sama sekali ya, karena mungkin juga udah terbiasa dari maba, udah semuanya teratur ya kalau di Universitas Pertahanan gitu. Semuanya sudah diatur, waktunya itu udah ditetapin gitu. Iya, udah terbiasa juga ya tentunya. Nah, kalau gitu ada nggak sih misalnya kamu kesusahan dalam mengerjakan tugas magang itu kayak gitu? Tentu aja ada ya, Kak, pasti banyak lah kesusahan. Cuma ya di situ ya itu kan tantangan kita ya, Kak. Jadi ya mungkin solusinya ya kita kan bisa dengan membaca literatur yang ada di internet, atau bahkan kan kita juga bisa tinggal tanya aja sama kakak-kakak yang ada di Balai Teknik Bendungan ini, gimana sih, Kak, ini cara nyelesainnya, karena kebetulan kakaknya juga baik-baik, Kak, jadi kita nggak sungkan gitu, Kak, buat nanya. Oke, kalau gitu berarti kalau misalnya nih ya, kamu misalnya pada saat magang diberikan tugas untuk melakukan sesuatu hal, tapi ternyata umpannya tidak baik atau mungkin kayak kurang bagus pekerjaannya, berarti kamu gimana tuh? Karena kan ada mentornya kan? Sebetulnya kalau umpan tidak baik, umpan negatif ya, Kak. Umpan negatif itu wajar banget sih, Kak, karena kan saya juga baru belajar tentang itu, dan tentu saja saya bakal menerima semua umpan negatif yang datang ke saya, karena kan itu merupakan salah satu bentuk untuk mengembangkan diri saya ya, Kak. Mungkin dari situ saya akan mulai mencoba memahami dan mengevaluasi diri saya, di mana sih letak kesalahan saya, dan juga saya akan memperbaiki kesalahan tersebut dan juga tidak mengulanginya lagi ke depannya. Serta selain itu juga ya, untuk salah satu cara untuk mencegah kesalahan itu ya dengan cara sering-sering lah, Kak. Sering-sering kita komunikasi sama mentor kita, kayak nanya, kayak asistensi gitu. Oke, kalau gitu. Nah, sebenarnya umpan balik ini mungkin ya, walaupun kurang enak ya, mungkin mestinya pekerjaan kita kurang bagus, tapi kan selama membangun itu dan disampaikan dengan baik nggak apa-apa ya. Jadi mungkin sobat BTB yang tertarik magang di sini nggak usah takut karena pegawainya juga pada baik-baik ya. Betul sekali. Jangan takut deh pokoknya. Oke, kalau gitu. Sebelumnya apa sih yang kamu harapkan dalam masa on job training ini untuk kedepannya? Tentu saja
harapan saya untuk diri saya pribadi khususnya ya, kenapa saya di Balai Teknik Bendungan ini, tentu saja saya berharap saya dapat memperdalam wawasan saya mengenai manajemen proyek bendungan Kak, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya nanti. Selain itu juga saya berharap saya menjadi tahu apa aja sih kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh para pekerja di bendungan itu selama proyek tersebut berlangsung. Oke. Selain itu juga saya kayak pengen belajar juga mengenai, kan bendungan ini proyek strategis nasional ya Kak. Nah, kayak kenapa sih bisa bendungan itu menjadi proyek strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap ketahanan nasional? Gitu. Oke, kalau gitu. Jadi selain harapan ini tentunya juga masih banyak hal-hal yang bisa dipelajarin di Balai Teknik Bendungan ya. Kalau begitu, karena kita udah tadi ngobrol-ngobrol banyak tentang Kasinta yang terlebih dahulu, kemudian juga Unhannya, kemudian juga tentang bendungannya gitu. Kalau gitu sebelum kita akhiri acara ini nih, boleh dong kesan-pesannya setelah magang selama ini di Balai Teknik Bendungan. Jadi kesan-pesannya, terima kasih banget buat kakak-kakak yang udah membimbing aku dengan sabar, baik, meskipun aku banyak salah-salahnya atau gimana, tapi kakaknya tetap sabar buat ngasih tahu aku ilmu segala macam. Selain itu juga kakaknya juga humble, itu benar-benar berkesan banget buat aku. Selain itu juga dengan aku on job training di Balai Teknik Bendungan ini, jadi mendapatkan banyak sekali ilmu terkait bendungan yang insya Allah semoga berguna khususnya dalam menyusun skripsiku nanti ya Kak. Untuk pesannya semoga Balai Teknik Bendungan semakin sukses dan besar ya Kak. Amin. Kalau gitu. Terima kasih juga Kak Sinta sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast UBI ini bersama kami. Kemudian juga tentunya terima kasih telah memilih Balai Teknik Bendungan sebagai perusahaan tempat magang kakak ya. Terima kasih juga Balai Teknik Bendungan udah menerima saya untuk menjadi mahasiswa magang. Oke. Kita jadi saling berterima kasih ya kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Sinta. Nah, terima kasih juga untuk Sobat BTB yang sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena tentunya kita akan memberikan hal-hal menarik seputar bendungan di Indonesia.